Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin as-sadiqil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap manusia memiliki akal dan nurani. Akal merespon hal-hal yang bersifat intelektual dan menerima penjelasan yang logis atau masuk akal. Sedangkan nurani, ia merespon hal-hal yang dapat mendamaikan hati. Dan dengan keduanya, manusia dapat memahami hak dan kewajiban, bahkan dapat mengetahui apa yang terbaik untuk dilakukan terhadap sesama. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dapat memenuhi kepuasan intelektual bagi akal, sebagaimana ia dapat memenuhi kepuasan spiritual bagi nurani. Dari zaman ke zaman, sejak Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, jutaan kajian dan buku ditulis berdasarkan Al-Quran atau terinspirasi oleh Al-Quran, baik kajian budi pekerti dan sosial maupun ilmu pengetahuan dan sains. Seorang cendekiawan dapat melanglang buana di atas cakrawala intelektualitas Al-Quran, sebagaimana seorang ruhaniawan dapat tenggelam dalam samudra keruhanian Al-Quran. Terbukti, setidaknya oleh para cendekia yang telah mengkaji Al-Quran, bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal dan nurani manusia, apalagi bertentangan dengan hak asasi manusia. Al-Quran justru dapat memenuhi keperluan akal dan nurani manusia, serta sangat peduli pada hak asasi manusia. Di mana puncak keberhasilan Al-Quran dalam memperjuangkan hak asasi dan kemanusiaan adalah pembebasan perbudakan yang tak manusiawi. Bahkan semua berjalan secara alami, perlahan tapi pasti, di bawah kebijakan dan aturan Al-Quran yang suci, yang dapat diterima oleh naluri. Umat Islam telah membebaskan hamba-hamba sahaya, baik yang telah lama dimiliki atau yang baru mereka beli, bahkan sengaja membeli untuk membebaskannya, baik untuk mengharap pahala atau untuk menebus suatu kesalahan karena melanggar sebuah aturan Al-Quran. Mungkin ada yang menganggap bahwa sebagian ajaran Al-Quran ada yang tidak logis. Misalnya, kenapa dalam ibadah haji harus melakukan lempar jumrah? Ketahuilah, dalam hal pembuktian cinta dan loyalitas, logis itu hanyalah asal tidak merugikan saja. Ibarat engkau bekerja pada seorang yang kaya raya dan kau yakin dia akan membayar gajimu dengan baik, tentu kau tidak akan keberatan hanya karena tugas yang harus kau lakukan tidaklah logis. Misalnya tugasmu hanya mengelus kursi majikanmu, tentu kau tidak akan keberatan. Yang penting dia memberimu gaji cukup seperti yang kau inginkan. Kau baru akan keberatan, bahkan protes, apabila tugasmu adalah melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirimu atau orang lain. Dan ketika majikanmu memberimu tugas yang tidak logis, sebenarnya dia sedang menguji kepercayaanmu terhadapnya. Apakah kau selalu yakin bahwa dia akan menggajimu sesuai janjinya? Dengan demikian, maka yang dianggap tidak logis itu menjadi sangat logis. Al-Quran
selalu sesuai dengan nalar dan naluri. Apapun yang dikatakan baik oleh Al-Quran, pastilah baik bagi nalar dan naluri. Begitu juga sebaliknya. Dari itu, ketika ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, beliau pun berkata, "Istafti qalbak, al-birru matma'annat ilaihi an-nafs, watma'anna ilaihi al-qalb, wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddadat fi as-sadr, wa in aftaka an-nasu aftawk." Tanyakan pendapat hatimu. Sesuatu yang baik adalah perbuatan yang jiwa merasa nyaman dengannya, hati merasa tenang dengannya. Sedangkan sesuatu yang dosa atau tidak baik adalah perbuatan yang membuat kegelisahan di dalam jiwa dan menimbulkan keraguan di dada. Apapun kata orang padamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara yang praktis untuk memahami kebaikan, yaitu menjadikan nurani sebagai barometer untuk menilai apakah suatu hal itu baik atau buruk. Itu artinya kebenaran Al-Quran pasti bisa diterima oleh fitrah dan nurani manusia. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang bertentangan dengan fitrah dan nurani manusia. Dan ketika sabda Nabi itu berdasarkan wahyu sebagaimana Al-Quran, ini berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan siapapun untuk menguji keserasian Al-Quran dengan fitrah dan nurani manusia. Pasti semua manusia memiliki nurani. Hanya saja, selain memiliki nurani, manusia juga memiliki hawa nafsu yang cenderung lebih mendominasi. Hawa nafsu kerap mengganggu daya tangkap nurani manusia, seperti dinding yang terbuat dari beton yang dapat mengganggu signal handphone. Hawa nafsu kerap membuat akal tak berfungsi, naluri lumpuh dan nurani mati. Oleh karena itulah agama dan kitab suci diturunkan untuk membantu mengaktifkan signal nurani yang selalu terhalang oleh hawa nafsu. Seandainya manusia tidak punya hawa nafsu, tentu agama dan kitab suci tidak diperlukan lagi. Karena dengan nurani, manusia akan memiliki daya tangkap yang tinggi tentang kebenaran yang diwarisi oleh setiap insan dari generasi ke generasi, diwarisi turun-temurun dari leluhur mereka, Nabi Adam dan Bunda Hawa alaihimassalam. Seandainya manusia tidak punya hawa nafsu, maka cukup dengan nurani. Mereka akan selalu taat pada Tuhan mereka. Cukup dengan nurani, mereka akan selalu berbuat baik pada sesama. Seandainya manusia tidak punya hawa nafsu, mereka tidak memerlukan agama dan kitab suci, seperti malaikat yang tidak perlu agama dan kitab suci. Tapi manusia punya hawa nafsu, maka manusia perlu agama dan kitab suci. Dan Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang menguatkan isi kitab-kitab suci sebelumnya, melanjutkan misi kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci yang bukan hanya siap membimbing akal dan hati, tapi siap berdiskusi, bahkan siap diuji. Serial Tadabbur Al-Quran kami persembahkan untuk akal dan jiwa yang bersih, pencari kebenaran dan kedamaian, apapun agamanya, dengan harapan dapat menginspirasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan kemanusiaan dan peradaban.